Bukan saja pemain, jurulatih, pengadil, tapi peminat juga inginkan satu perlawanan yang sangat adil. Dasar mafia busuk. Sekjen AFC malah konyol gini soal protes PSSI yang dicurangi wasit versus Bahrain. Timnas Indonesia langsung gelar latihan keras di Cina jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Striker Vietnam resmi pensiun dari Timnas Vietnam jelang lawan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Apa-apaan ini? Sekjen AFC malah akui hal bodoh ini soal protes PSSI di laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Sekretaris Jenderal Sekjen AFC, Datuk Sri Winsor John, mengaku bingung dengan keluhan PSSI soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf dalam laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Kata Datuk Sri Winsor John, pihaknya bingung surat dari PSSI tidak merinci dari sebuah kejadian. Sebelumnya, PSSI mengirimkan surat kepada AFC karena kecewa dengan wasit Ahmed Alkaf yang tidak profesional dan lebih menguntungkan Bahrain. Salah satu kekecewaan PSSI yakni sikap wasit asal Oman itu yang terus memberikan waktu untuk Bahrain, padahal menit pertandingan sudah selesai. Hingga akhirnya Bahrain mampu mencetak gol penyama kedudukan menjadi 2-2. PSSI menilai Timnas Indonesia gagal menang karena sudah dirampok oleh Bahrain. Dilansir dari NST, Datuk Sri Winsor John mengaku sudah mendengar banyak laporan mengenai keputusan kontroversial wasit Ahmed Alkaf. Meski begitu, Sekjen AFC asal Malaysia itu mengaku bingung dengan apa yang sebenarnya dikeluhkan oleh PSSI. Karena itu, Datuk Sri Winsor John meminta PSSI bisa memberi klarifikasi perihal keluhan yang dirasakan soal kepemimpinan wasit tersebut. Kami butuh PSSI untuk mengklarifikasi apa yang mereka keluhkan. Apakah itu performa, manajemen waktu, atau masalah spesifik lainnya? Kami sudah mendengar berbagai laporan, tetapi keluhan itu harus terperinci, kata Datuk Sri Winsor John. Sementara itu, Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, menegaskan Indonesia akan mengirim surat protes langsung ke FIFA. Berdasarkan pengalaman yang sudah sering terjadi, Sumarji menyebut tidak akan mengirim surat ke AFC karena respons yang diberikan selalu normatif. Di sisi lain, Datuk Sri Winsor juga menegaskan bahwa AFC akan meninjau laporan terhadap wasit, termasuk alasan penambahan waktu. Nantinya hasil dari tinjauan itu akan dilaporkan secara terperinci kepada FIFA sebagai otoritas utamanya. Peninjauan juga akan dilakukan melalui VAR. Jika ditemukan pelanggaran atau keputusan yang tidak sesuai, maka keluhan yang ada dapat dibenarkan. VAR memantau semua keputusan wasit dan mereka harus membenarkannya jika ada keluhan, ujar Datuk Sri. Gak kenal lelah, Timnas Indonesia tetap latihan jelang lawan Cina meskipun dalam kondisi hujan. Pasukan Timnas Indonesia menjalani latihan kedua tepatnya di Stadion Qingdao Tiantai pada Minggu, 13 Oktober 2024, malam waktu setempat. Hal ini sebagaimana terlihat di media sosial yang dibagikan Timnas Indonesia. Skuad Garuda juga disambut hujan yang mengguyur venue latihan. Beberapa pemain menyambut positif cuaca sejuk yang ada semalam. Anyes, kata Wahyu Prasetyo. Kayak di Bandung, ujar Marcelino. Kayak di Medan, timpal Egy Maulana Fikri. Di mana matahari, imbuh Sandy Walsh. Latihan Timnas Indonesia di hari kedua terlihat lancar dan seluruh pemain dinaungi energi positif. Sementara itu berbanding terbalik dengan yang ada di dalam lapangan, situasi mengecewakan terjadi di luar lapangan. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, kemungkinan besar tak akan mendampingi tim di bench saat lawan Cina, buntut kartu merah saat lawan Bahrain. Belum tahu ya apakah bisa mendampingi karena nanti akan terlihat pada H1 sebelum pertandingan, kata Sumarji saat dihubungi bolasport.com. Saya tidak mengatakan kata-kata kasar, hanya protes keras saja ke wasit. Alasan saya ya, karena waktu pertandingan seharusnya sudah selesai. Jadi saya berharap bisa tetap mendampingi tim di bench pemain nanti, tambahnya.
Di sisi lain, timnas Indonesia mempunyai nilai skuad yang jauh lebih tinggi daripada Cina. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa kualitas timnas Indonesia tak kalah dari Cina. Alhasil, kemenangan atas Cina bukan sesuatu yang mustahil bagi timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan melawan Cina pada Selasa, 15 Oktober 2024. Pertandingan nantinya digelar di Stadion Qingdao Youth Football, Cina. Laga ini merupakan matchday ketiga grup C putaran. Ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dilansir dari Transfermarkt, timnas Indonesia kini memiliki nilai skuad sebesar Rp411.080.000. Jumlah tersebut terpaut cukup jauh dari Cina. Skuad Cina saat ini hanya bernilai Rp178,60 miliar. Menariknya, timnas Indonesia hanya butuh 3 pemain untuk melampaui nilai seluruh skuad China. 3 pemain tersebut yakni Mace Hilgers, Tom Hei, dan Jay Idzes. Mace Hilgers kini memiliki nilai pasar sebesar Rp121,67 miliar. Nilai pasar Tom Hei berada di angka Rp52,14 miliar. Sedangkan Jay Idzes memiliki nilai pasar Rp43,45 miliar. Nilai pasar total 3 pemain tersebut mencapai Rp217,26 miliar bila dijumlahkan. Meski begitu, timnas Indonesia tak boleh jemawa atas Cina. Pasalnya, Cina kini masih menempati posisi lebih baik ketimbang timnas Indonesia di ranking FIFA. Timnas Indonesia sementara tercecer di urutan ke-129 dunia. Sementara itu, Cina bertengger di urutan ke-91. Perjuangan timnas Indonesia meraih kemenangan dipastikan semakin berat karena Cina mendapatkan dukungan langsung dari suporternya. Makin rapuh, striker Vietnam malah pensiun dan tinggalkan timnas Vietnam dalam kondisi terpuruk. Striker timnas Vietnam putuskan pensiun bela negara jelang jumpa timnas Indonesia. Pemain yang dimaksud yakni Nguyen Van Kiet. Nguyen Van Kiet merupakan pemain yang berposisi sebagai striker. Pemain berusia 33 tahun itu tercatat sudah tampil sebanyak 41 kali bersama timnas Vietnam dengan torehan 9 gol. Terbaru, Nguyen Van Kiet mendapat kepercayaan bermain saat timnas Vietnam menghadapi India, 12 Oktober 2024. Ini merupakan laga persahabatan yang terlaksana di Stadion Chen Truong, Vietnam. Terkait hasil, Vietnam harus mengakhiri laga dengan skor sama kuat 1-1. Nguyen Van Kiet sendiri turun sebagai pemain pengganti dan hanya mendapatkan menit bermain sebanyak 20 menit. Meski begitu, penampilan Nguyen Van Kiet banyak mengundang pujian. Namun, Nguyen Van Kiet secara mengejutkan mengaku bahwa laga ini merupakan laga terakhirnya bersama timnas Vietnam. Nguyen Van Kiet ingin pensiun karena merasa kondisi fisiknya mengalami penurunan. Saya ingin berpartisipasi di turnamen yang lebih besar dengan semangat dan tekad. Tapi sekarang kondisi fisik saya sudah tidak bagus lagi. Saya tidak sanggup mengatasinya. Ini akan menjadi pertandingan terakhir saya bersama tim nasional. Saya harap tim Vietnam bisa bermain bagus dan anak-anak muda segera berintegrasi, kata Nguyen Van Kiet, dilansir bolasport.com dari Soha. Sementara itu, keputusan ini tentu menjadi PR bagi pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik. Pasalnya, Kim Sang-sik cukup kesulitan untuk mencari pemain berposisi sebagai striker. Kendala ini sekaligus menjadi dasar bagi Kim Sang-sik kembali memanggil Nguyen Van Kiet ketika melawan India. Saya berbicara dengan Nguyen Van Kiet sebelum pertandingan. Dia membicarakan rencananya untuk bermain. Saya memanggil Nguyen Van Kiet ke tim kali ini karena tim kekurangan striker, ucap Kim Sang-sik. Sebagai informasi, Vietnam akan menjadi salah satu lawan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Kedua tim nantinya berjuang di grup B. 3 negara lain yang menghuni grup B ada Laos, Myanmar, dan Filipina. ASEAN Cup 2024 dijadwalkan terlaksana pada akhir tahun ini.